Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir yang kita kenal yaitu hari kiamat, di mana semua makhluk yang hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu ahbaraha bi anna rabbaka wahalaha yauma idin yasudun nasu astatan liyarau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kata Allah berfirman, di mana ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Manusia bertanya, kenapa bumi menjadi begini? Maka bumi bercerita tentang keadaannya, bahwa Tuhan telah memerintahkan bumi untuk berbuat demikian. Pada saat itu semua manusia bangkit dari kuburnya, kemudian mereka datang bangkit dengan bermacam-macam. Diperlihatkan oleh Allah siapa mereka sesungguhnya. Manusia mempertanggungjawabkan kalau mereka berbuat baik walaupun kecil sebiji zarah akan nampak kebaikannya. Kalaupun mereka berbuat jahat sekecil biji zarah, mereka pun akan menerima balasan kejahatan yang mereka lakukan. Dari ayat ini jelas Allah menyampaikan kepada kita berita tentang datangnya hari kiamat. Kalau bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, pemirsa, jangankan nanti datang kiamat, kita lihat tsunami tahun 2004. Bagaimana dahsyatnya goncangan bumi, air di laut naik ke darat. Lihat kapal 50 ton itu sampai sekarang belum bisa digeser kan dia. Betapa dahsyatnya kekuatan air, kekuasaan Allah. Dalam ayat kedua Allah menyatakan di mana bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertanya, kenapa bumi jadi gonjang-ganjing seperti ini? Bumi bercerita tentang keadaannya, ini perintah Allah. Nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang hari kiamat, ditiup Israfil, meniup sangkakala yang kedua, maka pada saat itu semua makhluk yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah masuk ke alam yang disebut dengan alam mahsyar. Pada saat itulah manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Sering kita tonton di TV, dengar di radio, baca di koran, kiamat datang tanggal 21 Desember 2012. Udah berapa kali dulu diramal ya dia? Iya. Agak kiamat-kiamat. Iya. Kenapa? Yang tahu kiamat kapan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dulu ketika Jibril datang berkunjung kepada Rasulullah di depan para sahabat, lutut Jibril diadukkan dengan lutut Rasulullah, tangan Jibril disimpan di atas paha. Dia ditanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi Islam ini. Tentang rukun iman, dijawab oleh Nabi rukun iman ada 6. Tekan rukun ihsan, dijawab oleh Nabi 2. Ditanya oleh Jibril, kapan datangnya kiamat? Rasul pun menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Maka Jibril bertanya, apa tandanya kiamat? Di antaranya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Artinya sekarang dia udah kiamat. Iya. Orang mengenakan pakaian seolah-olah tidak mengenakan pakaian. Orang pakai baju pating pecotot, nararonghol. Iya. Itu sama aja nggak pakai baju deh. Iya. Pakai baju tipis, segini dan sebagainya. Itu tanda kiamat. Kemudian seorang pembantu babu melahirkan tuanya. Ada orang tua jadikan babu oleh anak-anaknya. Kemudian orang kampung jadi orang kota. Orang kampung pakai sepatu. Dan banyak yang terjadi. Artinya saat ini sudah datang, sudah dekat tanda-tanda kiamat. Dan soal waktu hanya Allah yang maha tahu. Tapi kita sebagai seorang muslim yang baik, yakin hari kiamat akan terjadi. Yuk persiapkan kehidupan kita yang baik, biar nanti bangkit di yaumil akhir dengan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya.
Ya, pemirsa dan ibu-ibu yang hadir, itu dia tausiah mama mengenai tema kita yaitu hari akhir atau hari kiamat. Sekarang ibu ada yang ingin bertanya, ada kesempatan untuk bertanya, saya langsung berikan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya, boleh yang pertama. Silakan Iya, Ibu. silakan Bu. Tolong mic-nya. Ya, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Tati Udis Iya. dari pengajian Nurul Iman, Iya. Desa Sindangsari, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Indonesia. Indonesia Iya. merdeka. Iya. Di Singapura emang gak ada Cirebon. Ya, silakan Bu. Lengkap tuh Lengkap alamat sekali, suratnya ya. besok sampai. Yang akan saya tanyakan Ya. yaitu, kalau kita sudah tidak mempunyai orang tua, Ya. sudah meninggal. Tiap malam Jumat kita itu mengaji Yasin, Iya. apakah itu Sampai, sampai ya. kepada yang bersangkutan? Baik. Barangkali hanya itu saja yang saya Barangkali. sampaikan, Ya. yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Barangkali silakan duduk. Oh, udah duduk ya. Jadi Ibu, Duduk sendiri. kalau baca Yasin, baca Quran, nggak usah malam Jumat, kapanpun tiap habis sholat, Anda kirim Fatihah, Kulhu, Falak, Minas, niatkan buat almarhum almarhumah, insya Allah sampai. Bukan hanya malam Jumat doang, males bener. Iya. Kasian dong keluarga kita. Iya. Tiap habis sholat, ya. Iya. Begitu. Begitu Ibu Tati ya. Terima kasih, barangkali demikianlah jawaban Mama. Ya. Baik pemirsa, kita kembali lagi kepada pembahasan kita mengenai hari akhir atau kiamat. Mah, buat orang yang hidup terus sampai hari kiamat kan nggak ada masa penantian berarti. Nah, orang yang meninggal duluan sampai hari kiamat itu ngapain, Mah? Di alam kuburnya Itu disiksa. disebut alam kubur atau disebut dengan alam penantian. Iya. Yang disebut dengan alam penantian dari pertama meninggal dunia menanti sampai datangnya hari kiamat. Iya. Abdel nanya, apa yang mereka lakukan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau mereka orang yang baik, ada ulama yang mengatakan dari pertama kematian mereka sampai datang hari kiamat itu seperti tidurnya pengantin. Kalau pengantin tidur kan sudah semalaman rasanya baru sebentar, Iya. terasa. Iya. Tapi kalau orang ini berbuat jahat, maka orang tadi lama luar biasa sampai mereka itu di situ itu penantian yang sangat menjenuhkan, tapi apa yang hendak dikata. Karena suatu ketika ada sahabat bertanya dalam mimpi kepada sahabat yang sudah meninggal. Tadinya waktu dia itu sedang hidupnya, meninggalnya itu dia gagah perkasa, ganteng, rambutnya masih hitam. Begitu bertemu dalam mimpi dia seolah-olah mimpi bertemu dengan kakek-kakek, berubah sahabatnya jadi kakek-kakek, rambutnya sudah berubah. Dia tanya, kenapa kamu seperti ini? Karena pada waktu saya dicabut nyawa oleh Ijroil, luar biasa sakit, menderita sampai saat ini sakitnya masih terasa. Konon itu sudah 50 tahun dalam mimpinya. Oh iya, gitu. Ya. Jadi seolah-olah itu gambaran bagaimana di alam kubur nanti. Iya.